Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Di video kali ini kita akan mencoba sedikit mengulas mengenai puasa ngebleng. Puasa ngebleng merupakan suatu puasa yang derajatnya tinggi dan sangat sulit untuk dilakukan oleh sebagian besar orang. Kenapa hal ini demikian? Karena di dalam puasa ngebleng kita harus menahan diri berpuasa selama 24 jam atau bahkan 3 hari atau mungkin 7 hari atau bahkan sampai 40 hari. Bahkan bagi yang kuat ada sampai yang bertahun-tahun. Lalu puasa ngebleng ini apakah aman? Kecenderungannya itu memiliki pengaruh yang kurang baik dalam kesehatan. Akan tetapi bagi mereka yang memiliki niat yang tinggi dan mendapat bimbingan dari seorang guru, pada kenyataannya mereka mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Puasa ini telah digambarkan oleh Nabi Yunus yang ketika itu dimakan oleh ikan paus. Beliau Nabi Yunus melakukan puasa ngebleng selama berhari-hari di dalam perut ikan paus. Dan ketika dikeluarkan, beliau Nabi Yunus tetap hidup. Dan keadaan ini juga pernah dilakukan atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kisah Ashabul Kahfi. Mereka orang yang ditidurkan selama bertahun-tahun tanpa makan, tanpa minum, dan kenyataannya ketika mereka dibangunkan, ini mereka tetap hidup. Dan begitu pula ada para wali dan orang-orang terdahulu, sunan-sunan dan lain sebagainya juga melakukan puasa ngebleng. Sebenarnya secara logika di nalar ini tidak masuk nalar atau tidak masuk dalam pikiran kita. Akan tetapi dalam ilmu kerohanian, maka tubuh yang melakukan puasa ngebleng akan berganti posisi dari tubuh jasmani ke tubuh rohani. Untuk penjelasannya mungkin akan kita bedah sedikit demi sedikit di video yang lain. Akan tetapi di sini kita lebih mengulas mengenai apa fungsi dari puasa ngebleng. Fungsi dari puasa ngebleng itu adalah fungsi dari filosofi udara, di mana banyak orang yang sangat bergantung pada udara, sangat bergantung pada oksigen, dan sangat bergantung pada suatu kelembaban atau cuaca di udara. Seperti apa maksud yang lebih dalam? Ketika orang misalnya memiliki kedudukan sebagai seorang pemimpin misalnya, ketika dia pernah melakukan puasa ngebleng, maka dia memiliki kecenderungan sangat dibutuhkan oleh kaumnya atau kalayaknya atau pengikut-pengikutnya. Begitu juga orang yang melakukan puasa ngebleng ketika misalnya dia menjadi tabib atau lain sebagainya, dia banyak dijadikan rujukan oleh sebagian besar orang karena orang-orang itu butuh dia. Dan juga bagi orang yang melakukan puasa ngebleng, maka akan lebih mudah tercapai apa yang dia inginkan, tercapai apa yang menjadi wadahnya, apa yang menjadi
sumber dari keilmuannya. Jadi, apa sebenarnya fungsi dari puasa ngebleng? Jika teman-teman misalnya ingin menjadi orang yang dicari banyak orang, maka puasa ngebleng adalah salah satu alternatif dari beberapa tirakat yang bisa dijalankan, dan ini memiliki kesulitan dan posisi yang cukup tinggi daripada puasa-puasa yang lainnya, karena udara itu akan lebih cepat sampai ke langit. Ketika langit itu sudah dicapai dari udara tersebut, maka langit itu bisa digoncangkan dengan udara. Maksudnya apa? Jika kita berdoa biar sampai ke langit dengan cepat, maka bisa dituntun dengan puasa jenis ini atau puasa ngebleng. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.